Lima 3, this is India 5. Contacts over. Dizzy, a little help, please? No! Medic! Man down! Hai guys, jumpa lagi di Sekarui HV. Kali ini saya akan menyajikan film action fantasi yang rilis Juli tahun lalu yang berjudul The Old Guard. Film yang dibintangi Charlize Theron merupakan adaptasi dari komik superhero dengan judul yang sama. Konsep ceritanya hampir film lama berjudul Highlander yang tokoh utamanya sama-sama manusia susah mati. No. We can beat him together. Then we are in agreement. Hanya saja di Highlander, tokoh immortalnya lebih banyak dan musuhnya juga sesama immortal. Bedanya lagi di film ini juga lebih banyak adegan taktis dan tembak-menembak daripada Highlander yang lebih banyak suka pedang-pedangan. Oke guys, langsung deh nggak pakai lama. Skuih, kita kemon. Di sebuah kota di Maroko, 4 sohib lama mengadakan reuni setelah lama berpisah. Wanita yang disebut Andi berperan sebagai pemimpin. Anggota tertua, Booker, adalah mantan tentara zaman perang Napoleon. Joe, mantan prajurit Saracen di perang salib yang pernah jadi musuh dan akhirnya jadi pacar sefrekuensi Nicky, si kesatria perang salib. Melihat dari latar belakang tersebut, telah diketahui bahwa mereka adalah para manusia immortal. Mereka adalah pasukan khusus berbayar atau mercenary. Di sini mereka berkumpul atas undangan Booker yang mendapat tawaran dari seorang mantan agen CIA, James Copley, yang meminta bantuan untuk dapat membebaskan sandera anak-anak dari tawanan milisi di negara Sudan. Copley keluar dari CIA karena merawat istrinya yang akhirnya meninggal akibat sakit lumpuh ALS. Dia mengaku meminta bantuan Andi karena pemerintah Amerika tidak dapat memberikan bantuan resmi ke Sudan. Andi yang prihatin dengan adanya korban anak-anak menerima tawaran itu tanpa menyebut berapa bayaran yang dia minta dan langsung menuju ke Sudan. Setelah lama menjelang, mereka masuk menyusup ke dalam benteng pasukan milisi dengan melumpuhkan para penjaga patroli satu persatu, baik dengan tembakan atau sabetan pedang. Saat mendapati pintu yang di depannya terdapat tumpukan sepatu anak, mereka menebak inilah ruangan sandera. Setelah pintu terbuka dengan bom, mereka masuk dan hanya mendapati ruangan kosong. Mereka ternyata telah dijebak dan ditunggu oleh regu tembak. Saat dikira mereka telah mati, regu tembak yang lengah dibantai balik oleh Andi dan kawan-kawan. Andi melihat kamera intai, merusaknya dan sudah dapat menebak siapa dalang di balik jebakan ini. Di sebuah desa di Afghanistan, sekelompok tentara marinir Amerika seperti sedang mencari buronan. Seorang tentara marinir wanita bernama Nile diperintahkan untuk memeriksa sebuah rumah yang dihuni para penduduk wanita. Di sini, Nile mendapat serangan pisau yang menggorok lehernya. Temannya, panik berusaha menolong Nile yang terluka parah dan seperti sekarat. Anehnya saat kembali ke markas militer, Nile terbangun di ruang rawat tanpa ada bekas luka. Saat tak sadar, Nile bermimpi mengenai Andi dan kawan-kawan. Begitu pula, mereka juga terbangun dari mimpi tentang apa yang dialami oleh Nile. Andi mengetahui bahwa ada manusia immortal lain yang baru terlahir. Khawatir dengan nasibnya dan berbekal gambar sketsa dari Joe, Andi memutuskan untuk turun dan menjemput Nile. Dan yang lain tetap ke Perancis untuk mencari Copley. Di pos militer Afghanistan, Nile merasa terasing karena menjadi bahan gibah oleh para tentara lain yang mengenai bagaimana dia bisa selamat dari luka leher dan bahkan lukanya tidak berbekas. Nile yang menyendiri galau dijemput paksa oleh Andi dengan membuatnya pingsan tepat sebelum dia diminta paksa ikut pergi ke Jerman untuk penelitian. Sementara itu, Copley sedang di London menemui Stephen, bos perusahaan farmasi, memperlihatkan kebangkitan Andi dan kawan-kawan yang membuat Stephen sangat tertarik untuk menelitinya sebagai pengembangan obat super. Stephen memerintahkan Kian untuk memimpin penangkapan Andi dan kawan-kawan. Nile yang terbangun dari pingsan mencoba kabur dan terpaksa ditembak kepalanya.
bahwa Nell sekarang adalah immortal dan diajak Andy bertemu dengan yang lain naik pesawat penyelundup narkoba dari Rusia. Nell bertanya mengapa ini terjadi. Andy nggak bisa ngasih banyak penjelasan dan memilih tidur. Nell yang masih belum percaya mencoba membajak pesawat saat Andy tertidur. Andy yang terikat mengelabui Nell dengan pura-pura menembak mati pilotnya. Nell yang tertipu membuka ikatan Andy dihajar hingga babak belur berdarah-darah. Akhirnya, Nell bersikap pasrah menurut dengan ajakan Andy setelah melihat semua lukanya sembuh kembali dengan cepat. Andy dan Nell yang tiba di dekat Paris bertemu dan berkenalan dengan yang lain. Sambil makan malam, mereka menceritakan latar belakang masing-masing. Nell menanyakan Andy berasal dari zaman apa. Andy hanya bisa menjawab, terlalu tua. Sampai dia pernah dianggap dewa cerita mitologi. Joe juga menjelaskan bahwa mereka seperti ditakdirkan untuk bertemu dengan cara saling memimpikan. Dengan kemampuan ini, mereka bertujuan untuk mengabdikan diri menolong orang lain. Nell menanyakan apakah mereka abadi. Andy menyanggahnya karena pernah salah satu temannya terluka parah dan mati. Mungkin pada suatu saat nanti hal itu akan datang pada mereka. Nell tiba-tiba terbangun karena bermimpi tentang seorang wanita yang terkurung di dalam sebuah patung besi yang ditenggelamkan di laut. Andy menceritakan bahwa itu adalah Queen, anggota immortal kedua yang ditemukan Andy. Selama berabad-abad mereka selalu berjuang bersama. Sampai di suatu masa di daerah Inggris, mereka berdua ditangkap dengan tuduhan sebagai penyihir. Mereka tidak dapat mati setelah mendapat berbagai macam hukuman oleh gereja. Pada akhirnya, Queen dimasukkan dalam patung besi dan ditenggelamkan. Walau mereka nggak bisa binasa, tapi mereka tetap merasakan sakit. Jadi, Queen mengalami kejadian kematian tenggelam dan bangkit kembali berulang-ulang kali. Andy memendam rasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan Queen. Andy dan Nell yang balik dari cari angin di luar mendapati diserbu oleh pasukan bersenjata. Booker ditemukan tergeletak dengan luka besar menganga di perutnya, sementara Joe dan Nikki menghilang. Andy yang menduga ini ulah Copley mengamuk membunuh semua pasukan yang masih memburunya. Dan Andy hanya terluka tusuk di bahunya. Mereka bertiga kabur dan bersembunyi di sebuah tambang tua sambil merancang rencana bagaimana menyelamatkan Joe dan Nikki. Andy yang baru menyadari bahwa luka bahunya masih sakit dan berdarah, berpikir bahwa mungkin dia sudah nggak immortal lagi. Tapi Andy merahasiakannya ke Booker dan Nell, berharap agar mereka tetap fokus untuk bisa membebaskan Joe dan Nikki daripada khawatir akan dirinya. Sementara itu, Joe dan Nikki telah sampai di kantor Stephen di London. Setelah dipastikan mereka nggak bisa mati, mereka dibawa oleh Dr. Kozak untuk diteliti lebih lanjut. Copley yang awalnya mengira bahwa mereka hanya akan diambil contoh darah dan DNA, tidak menyangka bahwa akan menjadi penelitian yang sangat kejam yang tidak akan pernah melepaskan Joe dan Nikki. Di lain tempat, Andy segera bergerak setelah Booker mengetahui lokasi Copley berada. Tapi pada saat sampai lokasi, Nell mengatakan menolak lanjut bergabung dengannya setelah mengalami trauma pembantaian yang Andy lakukan. Andy terpaksa melepaskannya dan memberinya pistolnya yang didapat dari Booker. Gak lama kemudian, Andy dan Booker menemukan Copley, menanyakan apa maksudnya memburu mereka. Booker tiba-tiba menembak Andy dari belakang yang mengungkap sejatinya Booker telah berkhianat. Booker beralasan bahwa dia sangat tertekan dengan kehidupannya yang immortal dan berharap dengan ditemukannya rahasia kemampuan itu nanti juga dapat diketahui bagaimana mengakhirinya sehingga Booker bisa mati seperti orang biasa. Copley juga mengatakan bahwa dia ingin mengungkap rahasia para immortal untuk membuat obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit setelah sedih oleh kematian istrinya. Booker segera menyesali setelah tahu bahwa luka Andy terus berdarah. Tapi semuanya telah terlambat. Pasukan Stephen telah datang menjemput mereka dan Copley dipingsankan karena berusaha mencegahnya. Nell yang mengetahui pistol dari Andy kosong, menyadari ada yang gak beres dan memutuskan kembali ke rumah Copley. Nell menemukan Copley yang terpuruk karena perasaan bersalah. Nell menemukan fakta dari Copley sepak terjang Andy dalam menyelamatkan banyak orang di daerah konflik selama berabad-abad. Nell mulai mengagumi dan mempercayai misi Andy memutuskan pergi menyelamatkan Andy. Dengan bantuan Copley, dia mendapatkan akses masuk ke dalam gedung perusahaan milik Stephen. Copley mengatakan bahwa mereka disekap di lantai 15. Nell yang sampai di lantai 15 dicegat dan ditembak oleh pasukan penjaga. Nell menyerang balik setelah para penjaga terpedaya dan kemudian berhasil menemukan Andy dan kawan-kawan. Setelah semua terbebas dan mengambil senjata, mereka mencoba mencari Stephen untuk menutupi identitas mereka yang terbongkar. Dengan kemampuan selayaknya pasukan khusus, pasukan penjaga dilumpuhkan dengan mudah oleh mereka. Akhirnya, mereka menemukan Stephen di kantornya. Stephen yang mengetahui Andy sudah bukan immortal lagi, menodong dan mengancam akan menembak Andy.
Melihat kesempatan itu, Andy menyerang dengan kampak dan Nile mendorong Stephen ke jendela jatuh bersama di atas mobil. Sehingga Stephen mati di tempat dan Nile terluka parah. Andy dan kawan-kawan datang menjemput Nile dan kemudian langsung pergi. Beberapa hari kemudian di sebuah warkop, mereka berkumpul untuk menentukan kembali nasib Booker yang telah berkhianat. Booker dihukum dengan pengasingan selama 100 tahun dari teman-temannya. Andy yang menyadari bahwa dengan kemajuan teknologi, mereka semakin sulit untuk selalu bersembunyi. Sehingga, Copley menjadi anggota baru menggantikan Booker yang ditugaskan sebagai manajer yang menghilangkan jejak digital keberadaan Andy dan kawan-kawan, serta mencarikan misi yang sesuai. Di akhir cerita, dalam kesendirian Booker yang galau di Paris, dia mendapatkan tamu spesial, yaitu Queen. Selesai, saya Tom dari Sicario HV, sampai jumpa. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!